Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan kadar SGPT dan SGOT dalam darah. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hikmah akan menjelaskan tentang SGPT dan SGOT. SGPT atau serum glutamik pirufat transminase adalah suatu enzim yang ditemukan terutama pada sel-sel hati yang terdapat pada sitoplasma dan dinding sel efektif dalam mendiagnosa kerusakan hepatoseluler. SGOT atau glutamik oksalasetik transminase adalah enzim yang tidak spesifik hanya terdapat di dalam hati, tetapi juga dapat ditemukan di sel darah, sel jantung, dan sel otot. SGOT dan SGPT bertugas untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Yang membedakan kadar SGPT dan kadar SGOT yaitu kadar SGPT ditemukan di hati, sedangkan kadar SGOT selain ditemukan di hati juga ditemukan di otak, jantung, pankreas, dan ginjal. Selanjutnya, kita masuk pada masalah klinis SGOT. Jika terjadi penurunan kadar SGOT akan menyebabkan yang pertama diabetik ketoasidosis dan yang kedua beriberi. Kemudian, jika terjadi peningkatan kadar SGOT akan menyebabkan infrak miokard akut atau IMA, pankreatis akut, trauma, nekrosis heper, dan gagal jantung. Obat-obat yang dapat meningkatkan kadar SGOT: antibiotik, vitamin, narkotika, antihipertensi, metramisin, isoniazid, dan rifampicin. Hai, perkenalkan nama saya Mulyadi Makutuin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemeriksaan SGOT dan SGPT. Fungsi pemeriksaan SGOT dan SGPT adalah bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan organ hati, baik secara rutin maupun ketika terjadi penyakit pada hati. Dilakukan dengan pengukuran kadar senyawa kimia tertentu dalam darah, kemudian membandingkan dengan nilai normal senyawa kimia tersebut. Hai, nama saya Rejo Gavano Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor SGPT dan gejala-gejala yang sering dialami oleh SGPT dan SPOT. Faktor-faktor SGPT berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi SGPT. Antara lain yang pertama itu istirahat tidur, yang kedua kelelahan, dan yang ketiga konsumsi obat-obatan. Adapun gejala-gejala yang sering dialami oleh SGPT dan SPOT terbagi menjadi 4. Yang pertama itu junenche atau sakit kuning, dan yang kedua itu mual dan muntah, dan yang ketiga itu warna urin gelap, dan yang keempat itu nyeri di bagian perut, tepatnya pada letak organ hati. Saya akan melanjutkan materi saya, yaitu SGOT dan SGPT normal. Nilai normal SGOT yaitu pada laki-laki 5-23 U/L, pada perempuan 5-9 U/L. Nilai normal SGPT yaitu pada laki-laki 5-17 U/L, pada perempuan 5-17 U/L. Kenaikan SGOT dan SGPT. Kenaikan SGOT dan SGPT
dapat mencapai 20-100 kali nilai di atas normal. 1. Peningkatan SGOT dan SGPT di atas 20 kali normal, terjadi hepatitis vertikal akut dan nekrotis hati atau toksitas obat atau kimia. Yang kedua, peningkatan 10 kali normal, terjadi infeksi monokuler hepatitis kronis aktif, sumbatan empedu, ekstrak hepatik, sindrom tanya dan infart, miokard SGOT di atas SGPT. Cara menurunkan nilai SGOT atau SGPT tinggi. Yang pertama, lakukan olahraga rutin. Yang kedua, hindari alkohol dan rokok. Yang ketiga, memiliki pola diet sehat. Perkenalkan, nama saya Julvia Usman. Saya akan membawakan materi tentang alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang pertama, alat. 1. Mikropipet. Alat ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan atau sampel dalam jumlah kecil. Yang kedua, sentrifug. Alat ini digunakan untuk memisahkan sel darah dari wheel ball untuk memperoleh plasma atau serum. Yang ketiga, blue tip. Alat ini digunakan pada mikropipet untuk mengambil larutan atau sampling dalam ukuran mikro. Yang keempat, spoid. Alat ini digunakan untuk pengambilan sampel darah pada pasien. Yang kelima, tabung reaksi. Alat ini digunakan untuk tempat mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil. Yang keenam, tourniquet atau penjepit aliran darah. Alat ini digunakan untuk membantu menghentikan pembuluh darah dengan cara diikat di lengan atau pergelangan tangan saat hendak mengambil darah pasien. Yang ketujuh, tabung vacutainer atau vakum. Merupakan tabung yang sangat aman untuk penempatan spesimen. Yang berikutnya, bahan. Yang pertama, kapas. Digunakan untuk membersihkan lengan sebelum pengambilan darah dan untuk menutup luka setelah pengambilan sampel darah. Yang kedua, alkohol 70%. Digunakan untuk mensterilkan, biasanya digunakan bersama kapas. Yang ketiga, reagen. Digunakan untuk mengetahui reaksi-reaksi kimia. Yang keempat, serum. Merupakan bagian yang ada dalam darah dan memiliki komposisi pembuatnya sama dengan plasma darah. Hai teman-teman, saya Mariana Nyelamele akan menjelaskan tentang praanalitik. Praanalitik dapat dikatakan sebagai tahap persiapan awal, di mana tahap ini sangat menentukan hasil dan mempengaruhi proses kerja berikutnya. Yang pertama, persiapan petugas. Biasanya petugas menyiapkan alat pelindung diri atau APD seperti masker, jas, laboratorium, dan handscoon. Gunanya untuk menghindari beberapa kejadian yang tidak diinginkan di dalam laboratorium. Yang kedua yaitu persiapan pasien, di mana pemahaman industri dan pengisian formulir. Pengisian formulir ini biasanya diambil data pasien, seperti nama, usia, jenis kelamin, keluhan pasien atau penyakit yang dialami. Kemudian yang kedua, persiapan pasien sebelum uji laboratorium, yaitu puasa 8-10 jam, hanya bisa minum air putih dan tidak beraktivitas berat yang dapat meningkatkan kadar SGPT. Kemudian pengambilan sampel, plasma dan serum harus dilakukan secara tepat, volume yang sesuai, gunakan alat dan bahan yang benar, berkualitas baik. Kemudian yang ketiga, pengawetan. Beberapa spesimen
memerlukan pengawet atau antikoagulan, kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bahan tambahan yang dipakai harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak mengganggu atau mengubah zat atau sampel yang diperiksa. Di sini kami menggunakan beberapa contoh bahan tambahan yang sering digunakan, yaitu seperti heparin, CPD atau sitrat prostat-detrosa, kemudian CPDA atau sitrat prostat-detrosa adenin, kemudian natrium sitrat, kemudian ACD atau asid sitrat dekstrosat. Nah, beberapa pengawet yang digunakan untuk dapat mengawetkan sampel yang akan kita periksa di dalam laboratorium, yaitu contoh sampel seperti darah. Halo, perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasca analitik. Pasca analitik adalah tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid. Ada 3 faktor yang termasuk dalam pasca analitik. Yang pertama, pencatatan hasil pemeriksaan, yaitu setelah diuji, dicatat hasil pemeriksaan. Apakah pasien mengalami penyakit atau tidak? Jika terjadi kesalahan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyampaian hasil yang telah diperiksa. Yang kedua, interpretasi hasil, yaitu data hasil teks yang telah diperiksa, apakah hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan benar-benar valid. Yang ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu format hasil berisi, tidak ada transkrip, tulisan jelas, dan tidak ada kesalahan penulisan yang digunakan. Pencantuman nilai normal, pencantuman keterangan yang penting, bila dilakukan pengulangan pemeriksaan, dan penyampaian hasil. Halo, nama saya Nur Halisa S. Saya akan menjelaskan mengenai tentang penyakit hepatitis. Perlu diketahui, hepatitis adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang organ hati. Nah, hati merupakan organ padat yang terbesar yang terletak di rongga perut bagian kanan atas. Organ ini mempunyai peran yang penting karena merupakan regulator dari semua metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Penularan hepatitis B. Penularan secara parenteral terjadi melalui 1. Suntikan, 2. Transfusi darah, 3. Operasi, 4. Tusuk jarum, 5. Rajang kulit atau tato, 6. Hubungan seksual, 7. Melalui transmisi vertikal dari ibu ke anak. Halo, perkenalkan nama saya Mona Raihana Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus dan gejala yang dialami hepatitis B. Virus hepatitis B. Virus hepatitis B adalah virus DNA berselubung ganda berukuran 42 nm, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Adapun gejala yang dialami hepatitis B bervariasi dari tanpa gejala sampai gejala yang berat. Gejala yang berat ini seperti 1. Muntah darah, 2. koma. Sedangkan gejala ringan seperti 1. Demam ringan, 2. mual, 3. lemas, 4. hilang nafsu makan, 5. mata jadi kuning, 6. kencing berwarna gelap, 7. diare, dan 8. nyeri otot.
Sekian video dari kami.